Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-103. Soal pertama. Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti dewasa ini. Pengertian sikap demokratis ini secara sederhana adalah A. Menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi, B. Memutuskan hasil rapat berdasarkan kepentingan pribadi, C. Mendengar dan menerima pendapat orang berdasarkan latar belakangnya, D. Mendesak orang lain agar menerima pendapat dan keinginannya, E. Menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan. Yang ditanyakan adalah pengertian sikap demokratis secara sederhana. Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang benar adalah menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi, yaitu pilihan A. Jadi, pengertian sikap demokratis secara sederhana adalah menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi. Soal nomor 2. Program pemberdayaan lembaga peradilan dan berbagai lembaga penegak hukum saat ini bertujuan untuk A. Mewujudkan upaya perdamaian dunia, B. Mewujudkan kecerdasan bangsa, C. Melindungi segenap bangsa Indonesia, D. Memajukan kesejahteraan umum, E. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Yang ditanyakan adalah tujuan program pemberdayaan lembaga peradilan dan berbagai lembaga penegak hukum. Jawabannya adalah pilihan E, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Soal nomor 3. Belakangan ini sering terjadi paham anti-Pancasila atau radikalisme meskipun dilakukan secara tidak langsung, seperti membawa unsur politik ke kegiatan keagamaan. Hal itu tentu saja berbahaya karena seharusnya keagamaan menjadi hal yang positif, berubah menjadi hal yang negatif karena adanya unsur politik tersebut. Hal yang dapat membentengi kita agar terlindung dari paham radikalisme adalah A. Membentuk keluarga yang kuat agar tidak sesat, B. Membentuk sebuah organisasi nasionalis, C. Meningkatkan rasa kecintaan terhadap NKRI, D. Tidak datang ke acara keagamaan, E. Belajar agama sendiri via YouTube dan lainnya. Yang ditanyakan adalah hal yang dapat membentengi kita agar terlindung dari paham radikalisme. Di antara kelima pilihan ini yang dapat kita lakukan untuk membentengi diri dari paham radikalisme adalah pilihan C, yaitu meningkatkan rasa kecintaan terhadap NKRI. Soal nomor 4. Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 di bulan Desember sebagai bentuk penghormatan bagi kaum wanita yang kelak atau sedang memiliki peran sebagai seorang ibu. Perempuan di masa kini bisa menjadi agen perdamaian dan dapat mengambil peran penting dalam upaya mencegah meluasnya paham radikalisme yang mengarah ke terorisme. Oleh karena itu, A. Perempuan seharusnya cukup berada di dalam rumah saja untuk mendidik anak-anaknya agar tidak terpapar radikalisme. B. Perempuan harus cerdas dan memiliki wawasan literasi yang luas sehingga mampu mengambil langkah preventif dalam mencegah tumbuhnya paham radikalisme di dalam lingkungan keluarga. C. Perempuan harus bisa mempertahankan diri dan keluarganya dari paparan radikalisme karena banyak kasus terorisme yang menggunakan perempuan sebagai bonekanya. D. Perempuan harus diberi pemahaman anti-radikalisme. E. Sebuah kewajiban bagi kita untuk menjaga perempuan dari radikalisme karena apabila perempuan sudah terpapar, maka generasi sekarang bisa hancur oleh radikalisme. Ya, soal nomor 4 terkait dengan radikalisme. Kasus pada nomor 4, perempuan di masa kini bisa menjadi agen perdamaian dan dapat mengambil peran penting dalam upaya mencegah meluasnya paham radikalisme yang mengarah ke terorisme, yaitu dengan cara apa? Yaitu pilihan B, perempuan harus cerdas dan memiliki wawasan literasi yang luas sehingga mampu mengambil langkah preventif atau pencegahan dalam mencegah tumbuhnya paham radikalisme di dalam lingkungan keluarga. Jadi perempuan harus cerdas dan memiliki wawasan literasi yang luas untuk mencegah timbulnya paham radikalisme di lingkungan keluarga. Soal nomor 5. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia diciptakan dalam keadaan yang berbeda-beda. Perbedaan keadaan manusia tidak sebatas jenis kelamin, suku, bangsa, dan warna kulitnya, tetapi juga dalam kehidupan ekonomi yang mereka alami.
Di samping terdapat orang-orang yang beruntung memiliki kehidupan ekonomi yang mapan, ada juga masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi kurang beruntung. Di negara Indonesia, warga negara yang kurang mampu mendapatkan perlindungan kesehatan dari negara berupa program Kartu Indonesia Sehat. Hal ini sesuai dengan penerapan Pancasila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Program Kartu Indonesia Pintar untuk masyarakat kurang mampu. Ini merupakan pengamalan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut pengamalan dari butir sila kelima. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ya, karena tidak hanya orang kaya yang bisa mengakses kesehatan, tetapi juga semuanya, semua masyarakat Indonesia. Makanya diberikan Kartu Indonesia Sehat. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi soal nomor 5, dengan adanya program Kartu Indonesia Sehat untuk melindungi warga negara yang kurang mampu untuk mendapatkan akses kesehatan, artinya ini merupakan penerapan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban soal nomor 5 adalah pilihan E. Soal nomor 6. Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya berdasarkan keturunan merupakan azas A. ius sanguinis, B. ius soli, C. bipatrid, D. apatrid, E. campuran. Azas kewarganegaraan ketika kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya berdasarkan keturunan, ini merupakan pengertian dari azas ius sanguinis. Jawabannya adalah pilihan A. Sedangkan azas ius soli ini merupakan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, sedangkan bipatrid artinya punya dua kewarganegaraan, apatrid tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi soal nomor 6, karena yang ditanyakan berdasarkan keturunan, maka adalah jawabannya pilihan A, ius sanguinis. Soal nomor 7. Di bawah ini yang merupakan unsur terbentuknya negara yang benar adalah A. Rakyat, wilayah, dan pengakuan dari negara lain, B. Rakyat, pemerintahan yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain, C. Rakyat, wilayah, hukum yang mengatur, D. Wilayah, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain, E. Rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan unsur terbentuknya negara yang benar adalah pilihan E, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Soal nomor 8. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum. Tata urutan perundang-undangan yang digunakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adanya tata urutan peraturan perundang-undangan ini mempunyai arti tersendiri, yaitu A. Urgensi dari peraturan itu berdasarkan dengan tata urutannya yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. B. Urutan tersebut menandakan masa berlakunya peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Peraturan yang di atas dapat disampingi dan digantikan oleh peraturan yang ada di bawahnya dan dapat saling mengkualifikasi. D. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. E. Peraturan tersebut saling melengkapi tanpa memperhatikan tata urutannya, di mana yang dibuat dahulu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Pada soal nomor 8, yang ditanyakan adalah adanya tata urutan peraturan perundang-undangan mempunyai arti bahwa jawabannya adalah pilihan D. Artinya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Soal nomor 9.
Indonesia memiliki ideologi Pancasila dengan menjunjung prinsip nasionalisme. Prinsip nasionalisme yang dimiliki Indonesia adalah A. Mencintai bangsa Indonesia tetapi bukan berarti membesarkan bangsanya sendiri. B. Membesar-besarkan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. C. Manusia mempunyai sikap bersatu, senasib, dan sepenanggungan. D. Mengakui bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam. E. Memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada soal nomor 9, yang ditanyakan adalah prinsip nasionalisme yang dimiliki oleh Indonesia. Di antara kelima pilihan ini, yang merupakan prinsip nasionalisme yang dimiliki Indonesia adalah pilihan A, yaitu mencintai bangsa Indonesia, tetapi bukan berarti membesarkan bangsanya sendiri. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah A. Soal nomor 10. Indonesia memiliki dasar negara Pancasila sehingga Pancasila menjadi sebuah ideologi bangsa Indonesia. Dalam kaitannya tersebut, warga negara wajib menjunjung prinsip nasionalisme Pancasila dengan sikap A. Mencintai bangsa Indonesia tanpa menjatuhkan bangsa lain. B. Mencintai bangsa Indonesia dan melihat bangsa lain bahwa bangsa lain juga mewah sehingga kita perlu mencintai bangsa lain juga. C. Kecintaan terhadap bangsa dapat diwujudkan dengan cara melakukan gotong royong apabila ada yang memerintah. D. Mencintai seluruh warga Indonesia dengan cara bekerja dan hasil kerjanya dibagikan kepada orang lain meskipun dirinya menderita. E. Bersatu dalam mempersatukan kemerdekaan bangsa dengan cara melawan importir luar negeri. Yang ditanyakan adalah dalam kaitannya terhadap Pancasila menjadi sebuah ideologi bangsa Indonesia, warga negara wajib menjunjung prinsip nasionalisme Pancasila, yaitu dengan sikap. Jawabannya adalah pilihan A, mencintai bangsa Indonesia tanpa menjatuhkan bangsa lain. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.